Hai, welcome to Artocles. Selalu ya saya bilang, yang namanya hari apes dan sial nggak ada dalam kalender. Makanya perlu untuk selalu berdoa saat baru bangun tidur ataupun mau melakukan aktivitas. Meishe Narantuya lahir pada tahun 80 dan sempat menjadi dokter magang di Rumah Sakit Dornochai bangsa negara Mongolia sejak tahun 2004. Kemudian berpacaran dengan tentara bernama Otgon Batjav yang terkenal tegas, keras, serta bertemperamen tinggi. Saling cocok sih, soalnya Meishe juga berkepala batu. Keduanya menikah pada April 2006 saat Otgon berusia 28 dan Meishe 26. Setelah itu sama-sama pindah ke ibu kota negara Mongolia yaitu Ulaanbaatar. Perempuan tersebut praktek di klinik Nomun, sementara sang suami masih bertugas di kota Choibalsan dan pulang hanya sekali sebulan untuk menemui istrinya. Mereka kemudian dikaruniai dua orang putri yang lahir pada tahun 2007 dan 2011. Kemudian diberi nama Chila serta Kelly. Lama-kelamaan sifat saling keras di antara pasangan ini mulai jadi sandungan dalam menjalani rumah tangga, terusus saat Otgon sudah pensiun di tahun 2013 dan mencoba buka usaha, tapi nggak ada yang berhasil. Banyak duitnya habis nyoba bisnis ini itu, tapi ujung-ujungnya bangkrut. Belakangan kerja sebagai bodyguard dengan penghasilan kecil, namun nggak mau mengurangi berbagai hobi mahalnya seperti berkuda serta berburu. Tahun 2014, Otgon kebanyakan minta uang dari istrinya guna memenuhi hobi, padahal harusnya ya tugasnya untuk menafkahi keluarga. Di sisi lain, Meishe mulai berhubungan dengan pria lain yang juga seorang tentara, tapi masih rahasia meskipun suaminya mulai mencium aroma-aroma perselingkuhan. Pertikaian makin menjadi panas sejak Januari 2015 saat Otgon nekat menjual beberapa perhiasan milik istrinya untuk menutupi hutang serta memenuhi kebiasaan mabuknya. Nggak ada cerita, hal ini bikin Meishe mengajukan perceraian pada pihak mertua karena Otgon sudah tidak bisa diajak berpikir jernih. Sementara suaminya menuduh Meishe nggak pernah cinta sama dia serta hobi bermain gila pada lelaki lain. Kondisinya benar-benar ricuh karena nggak ada yang mau disudutkan demi mendapat hak asuh kedua putri mereka. Tapi akhirnya di bulan Juli 2015 resmi juga pasangan ini menyandang status janda serta duda. Pembagian hak asuh juga lumayan adil. Chila dan Kelly tinggal sama mamanya saat weekdays dan bersama bapaknya saat weekend. Setahunan kemudian baru ketahuan bahwa selama ini Meishe berhubungan secara tersembunyi dengan tentara juga yang masih aktif, namanya Afir Kurelbatar yang lebih muda 8 tahun dibanding usianya. Mereka mengumumkan pacaran via sosial media yang bikin mantan suaminya senyum-senyum karena udah tahu dari dulu si Meishe berhati busuk. Kemarin dia tuh sengaja mencari kesalahan Otgon dengan nuduh si tukang mabuk, si pengangguran, suka jajan PSK serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu semua dilebih-lebihkan supaya bisa cerai dan juga mendapat hak asuh. Padahal aslinya mah justru Meishe yang main gila dengan Afir, bahkan kata anak-anaknya sering dibawa ke rumah itu cowok untuk bercinta. Tapi ya udahlah, nggak ada gunanya mengungkit masa lalu. Di tahun 2017, Meishe berinisiatif menyuruh Afir untuk berkuliah hukum, supaya nanti kalau pensiun gak akan jadi pengangguran seperti mantan suaminya. Hal ini disetujui oleh si pemuda, yang kemudian menjalani masa kuliah di Universitas Negeri Mongolian sembari berdinas. Hubungan keduanya sangat mesra dan romantis, bahkan tidak segan-segan dipamerkan di sosial media. Duit Meishe kan banyak ya sebagai dokter. Dia tanggung semua kebutuhan Afir dan orang tuanya yang ada di kota Bayan Kongor, meskipun si Afir udah punya gaji sendiri. Bahkan semakin hari makin bucin pada pemuda itu dan cuek sama anak-anaknya. Chila dan Kelly seringnya cerita pada bapaknya waktu ketemu bahwa ibu mereka seperti nggak peduli lagi dan lebih mementingkan Afir sebagai pacar. Namun Otgon selalu menasehati anak-anaknya untuk bersabar serta mandiri karena bagaimanapun saat ini sang ayah gajinya pas-pasan sebagai bodyguard. Mama Meishe lebih banyak duit untuk membiayai segala urusan pendidikan, tapi papa bersumpah bahwa kasih sayangnya nggak akan lekang sampai kapanpun.
Pada bulan Maret 2018, Missy mengambil seorang babysitter untuk mengurus anak-anaknya bernama Saika Solongo usia 51 yang tinggalnya itu nggak jauh dari rumah mereka. Saika tidak menginap di kediaman Missy. Tugasnya dimulai dari menjemput anak-anak sepulang sekolah jam 11 siang, bawa pulang, dan menjaga mereka sampai mamanya balik dari kerjaan sekitar pukul 7 malam. Setelahnya Saika baru boleh pulang. Begitu terus setiap harinya. Wanita tersebut juga kenal dengan Pak Otgon, mantan suaminya Missy, karena dulu kan mereka bertetangga. Makanya sekarang Pak Otgon suka nelpon atau kirim SMS pada Saika guna menanyakan kabar Cila serta Kelly. Bulan Oktober 2018 dilakukan pertunangan antara Missy dan Afir dengan biaya pengeluaran dari perempuan tersebut. Setelahnya tentara itu pun jadi tinggal di rumah besar Missy bersama kedua anaknya. Tapi menurut sang babysitter, Afir ini orangnya sombong dan cuek pada Cila serta Kelly. Apalagi sama Saika, wah mandang babysitter udah kayak pembantu. Dianggap seperti sampah. Harusnya tugas dia kan cuma jagain anak-anak, tapi si Afir malah sering nyuruh masakin bubur, ngeberesin baju, nyuciin mobil sampai mijetin kaki. Saika nggak keberatan sih, tapi yang bikin sakit hati terkadang Afir menyuruh Cila yang masih umur 12 tahun untuk ngangkat air di gentong atau mengepel rumah dengan suara membentak. Pernah juga saat Kelly main boneka di lantai malah ditendang bonekanya sama Afir. Ngenes pokoknya ngeliat itu. Menjelang hari pernikahan malah lebih parah. Memang sih sedang sibuk-sibuknya, jadi Missy pun kayak cuek dan suka kasar ngomong pada dua putrinya, teriak dan ngegetok kepala Kelly, ngelempar handphone ke muka Cila, bahkan gak peduli saat Kelly sakit, dan lebih heboh ngurusin Afir yang banyak komplain tentang pakaian dan sepatu untuk nikah. Makanya Saika seneng ya kalau udah weekend supaya Cila dan Kelly bisa ke rumah bapak kandungnya, sebab di sana mereka lebih disayang dan diperhatikan. Sampai resmi juga lah dilaksanakan pernikahan yang cukup megah pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 saat Missy berusia 39 sementara Afir 31 tahun. Kehidupan selanjutnya Missy dan Afir benar-benar berasa pengantin baru usia 20-an yang gak peduli sama siapapun yang ada di rumah. Gendong-gendongan di ruang tamu, tuker-tukeran air liur di hadapan anak-anak di meja makan, guling-gulingan di karpet ruang tamu, bahkan bercinta di atas wastafel, sofa, dan juga di atas piano tanpa peduli waktu dan kondisi. Makanya Saika suka mengajak Cila dan Kelly belajar serta main di kamar aja supaya gak menjadi saksi hal yang tidak pantas. Anehnya pernah juga ya Missy dan Afir nekat menonton film dewasa di TV ruang keluarga waktu sore saat anak-anaknya belum tidur. Bukan sekali dua kali, bahkan sering tanpa sengaja Saika memergoki kedua majikannya sedang bercinta di atap mobil yang ada di garasi. Babysitter itu yang malu bukannya Missy atau Afir. Sampai 2 bulan kemudian, Saika berencana mengajukan pengunduran diri karena kepalanya mumet ngelihat pemandangan rumah itu kok berasa buka situs hanya fans. Tapi batal sebab Cila dan Kelly nggak mau babysitternya pergi. Bahkan Otgon juga memohon supaya Saika tidak berhenti kerja karena hanya dia yang bisa ngasih kabar mengenai anak-anaknya. Cuma dia yang bisa diandalkan oleh Cila dan Kelly sebagai perlindungan di saat Missy lebih heboh dan ngiler melayani suami barunya. Missy sebenarnya udah nggak peduli ya Saika mau resign atau enggak, atau masih banyak yang bisa dibayar untuk ngejagain anak-anak. Makanya saat Otgon nelfon dan menegurnya, langsung dokter tersebut ngamuk sama si babysitter karena dianggap tukang ngadu dan nggak bisa jaga rahasia nyonya. Harusnya apapun yang terjadi di rumah gak usahlah diumbar-umbar kemana-mana, ember banget itu mulut. Missy menganggap Saika iri sama kesuksesannya sebagai dokter cantik yang masih bisa menikah dengan berondong tampan serta atletis. Banyak loh yang suka sama Afir karena ganteng banget, tapi apa buktinya? Missy yang jadi pemenangnya. Sementara si Saika udah kerjanya pembantu, janda kesepian, burik, dan gak pernah ngerasain cinta dari berondong muda. Sampai akhirnya Missy pun mengusir Saika dari rumahnya dan berhenti untuk menjaga anak-anak. Cila dan Kelly sampai nangis, tapi mamanya gak peduli. Secara diam-diam, Cila menelpon bapaknya yang langsung datang melabrak Missy. Dibilang wanita gak punya perasaan. Otgon mengancam akan lapor pada Badan Perlindungan Anak atas perbuatan mantan istrinya dan Afir yang suka berbuat tidak senonoh di hadapan Cila dan Kelly. Tapi malah dokter itu melawan dan menuduh Otgon punya hubungan asmara sama Saika. Cocok katanya karena sama-sama keriput, miskin, dan low educated. Sampai kemudian terjadi adu fisik antara Afir dengan Otgon karena tensi memanas tidak lagi terkontrol. Intinya si babysitter pun tetap mengundurkan diri. Missy sekarang tiap hari mengantar dua putrinya ke tempat penitipan sampai dijemput pulang malam harinya.
Selasa malam sekitar pukul 8 tanggal 17 September 2019, Saika menerima panggilan telepon dari Cila yang menangis, lalu cerita bahwa dirinya baru saja dipukuli oleh bapak tirinya, bahkan sempat dilempar semangkuk bubur ke muka gadis kecil tersebut. Saika bener-bener gak habis pikir, kok bisa gitu sih si Afir nekat mau datang ke rumah Misi, tapi dihalangi oleh anaknya Saika yang bilang mendingan gak usah ikut campur lah urusan orang, itu bukan majikannya lagi dan biarkan aja mereka dengan masalahnya sendiri. Lalu dengan kondisi tersebut akhirnya wanita itu pun menelpon Otgon yang ternyata nomornya nggak aktif. Ini juga kali ya alasan kenapa Cila nelpon dia, karena bapaknya nggak bisa dihubungin. Malah selanjutnya Saika jadi berdiri resah di pinggir jalan sembari menikmati angin di gelapnya malam, karena dia bingung mau datang atau enggak ke rumah Ibu Misi. Dia mau memeluk Cila dan Kelly karena pasti sekarang mereka sedang pada ketakutan. Di sisi lain pun Saika takut dipukul dan diusir oleh Afir yang cerewet. Mau lapor polisi juga bingung, nggak punya alasan kuat, apalagi Bu Misi jago bersilat lidah, entar malah memutar balikan fakta. Sampai 3 jaman kemudian menjelang pukul 11.30 malam, berhasil juga Otgon dihubungin yang langsung emosi mendengar cerita dari Saika. Lelaki itu segera meluncur ke rumah Misi dengan mobilnya, sembari menelpon Cila yang berhasil membuka pintu depan. Gadis itu menuju ke arah garasi yang remang-remang, dan Otgon bergegas menuju ke sana, melihat pemandangan menjijikan di atas mobil istrinya. Misi dan Afir bercumbu dengan liarnya tanpa busana di atap mobil, yang bikin Otgon emosi berat. Dia bukannya cemburu, tapi marah karena Cila dan Kelly sedang menangis di ruangan TV tepat di samping garasi. Apa pantas bertindak begitu dekat dengan anak-anak? Otgon kembali ke mobilnya untuk mengambil senapan yang biasa dipakai untuk berburu, menuju garasi lagi, lalu melepas satu peluru ke arah langit-langit. Misi kaget lalu terjatuh ke lantai, sementara Afir cuma terbengong. Gak dikasih waktu, langsung diarahkan senapan itu dan melepas pelurunya sebanyak 6 kali pada si Afir yang kemudian merosot ke lantai dalam keadaan tidak bernyawa. Misi teriak keras sambil menangis, sementara Saika muncul untuk memeluk Cila dan Kelly, kemudian membawa 2 gadis itu ke rumahnya. Otgor hampir melepas peluru ke arah mantan istrinya, tapi urung. Dia pun segera menyerahkan diri pada pihak yang berwajib. Pihak kepolisian mengumpulkan banyak bukti serta kesaksian yang bisa dipercaya dari para penghuni rumah, tidak terkecuali Cila dan Kelly dengan cerita versi masing-masing. Soalnya Misi sempat tidak mengakui bahwa dia dan Afir sering bermesraan di atas mobil terkhusus di depan anak-anak, menganggap bahwa informasi yang disampaikan oleh Otgen dan Saika adalah karangan belaka untuk memisahkan dirinya dengan Afir. Sampai kemudian dari mulut Cila dan Kelly terungkap semua kenyataan, bahkan yang gak pernah disampaikan pada siapapun, di mana Misi dan Afir pernah menyetrika kaki Kelly yang berusia 8 tahun karena dianggap rewel, nangis terus sepanjang malam hingga bikin bapak tirinya sulit untuk beristirahat. Ini dibuktikan dengan hasil visum dari rumah sakit Mungur-ngur. Gak ada otak emang si Misi. Profesinya dokter dan kodratnya menjadi ibu, tapi sama darah dagingnya sendiri bisa begitu hanya karena lebih cinta kepada Afir dibandingkan anak-anaknya. Makanya keluarga cukup kaget ya kenapa selama ini Misi harus repot-repot memperjuangkan hak asuh, kalau ujung-ujungnya seperti nggak peduli pada Cila dan Kelly. Kasih aja sama Otgon yang pengen melindungi mereka, toh anak-anak lebih nyaman sama bapaknya. Bahkan tudingan Misi bahwa ada hubungan cinta antara Otgon dengan si babysitter Saika tidak terbukti sama sekali. Komunikasi keduanya murni hanya untuk keperluan 2 putri kecilnya. Pengacara Undrak Erdene yang membela Otgon mengatakan bahwa perjuangan kliennya sejak 5 tahun lalu luar biasa pedih karena Misi berhasil menciptakan banyak kisah bohong untuk menyudutkan, merusak nama baik serta merebut hak asuh anak-anak dengan berbagai cara supaya Otgon terlihat jelek di mata hukum dan keluarga. Misi cinta berat pada Afir yang jauh lebih muda, diajakin jalan-jalan ke luar negeri, dibeliin mobil dan jet boat, dikuliahkan jurusan hukum bahkan sampai bulan madu ke Paris. Semua biaya nikah ditanggung sama Misi, bahkan menanggung hidup enak mertua barunya. Demi apa? Demi membuktikan rasa cintanya pada Afir. Bahkan menurut info, ternyata dulu Afir ini pernah bertunangan dengan wanita lain, lalu beralih pada Misi sebab dijanjikan harta yang melimpah serta hidup penuh kemewahan. Makanya pemuda itu mau ninggalin tunangannya dan menjadi suami Bu Dokter. Setelah nikah, Afir makin banyak tuntutan termasuk untuk bisa menyingkirkan Cila dan Kelly dari rumah besar mereka. Seakan-akan kepengen jadi penguasa tunggal, raja dari segala raja dan wajib diturutin sama Misi.
Pada hasil keputusannya per hari Senin tanggal 27 Januari 2020, akhirnya Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Ulaanbaatar menyatakan bahwa Otgon Batjaf bersalah atas tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap Afir atas pembelaan untuk anak-anaknya. Lelaki berusia 42 tahun tersebut dikenakan tuntutan tingkat 2, lalu mendapat hukuman 14 tahun penjara. Pihak keluarga dan Badan Perlindungan Anak juga kemudian menuntut Misi Narantuya atas perlakuan kekerasan terhadap Kelly, serta melakukan perbuatan tercela di hadapan kedua putrinya. Misi dicopot gelar dokternya, lalu menerima vonis 4 bulan kurungan, tapi dia tidak menjalani hukuman karena membayar jaminan. Uniknya, pada bulan Juni 2024, ternyata Otgon berhasil bebas bersyarat, yang artinya cuma menjalani masa hukuman 4,5 tahun aja. Dia kemudian memenangkan hak asuh terhadap anak-anaknya pada bulan September 2024. Sheila dan Kelly pun berhasil menjadi milik Otgon sepenuhnya. Bagaimana menurut kamu? Apa hati seorang ibu bisa buta karena bucin sama laki-laki sampai mengorbankan buah hatinya sendiri? Soalnya kemarin juga kan ada kasus seorang wanita tega meninggalkan anak-anaknya yang suka berisik demi kesehatan mentalnya. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.